Sebenarnya pada dasarnya itu hanya bentuk lain dari penyimpanan fisik yang sering disebut storage. Kalau offline sebenarnya ini memory card, cuman dia ada smart chip, ada security-nya yang nanti berkomunikasi dengan reader yang bisa ditanya, ini kartunya punya siapa, maksudnya dari bank mana, terus nilainya berapa, terus dia akan jamin bahwa nilai yang disimpan itu benar adanya dan bisa nanti ditagihkan. Sedangkan untuk yang berbasis aplikasi tersimpan di database masing-masing operator penyedia layanannya. Jadi hampir mirip dengan bank sebetulnya. Masing-masing nasabah kalau di bank atau user atau konsumen dalam hal ini memiliki rekeningnya masing-masing yang berisi saldo yang bisa mereka pergunakan. Dan pada dasarnya itu adalah database. Di masa sekarang dengan perkembangan teknologi, di belakangnya ini ada sistem penyimpanan untuk tiap-tiap user berisi rekening masing-masing, jumlahnya berapa. Dan tentu karena ini sebuah transaksi, maka selain rekening yang di debit sebagai sumber dana, tentu ada pasangannya, rekening yang dikredit sebagai penerima transaksi. Nah, rekening yang dikredit bisa saja milik toko, karena kita belanja di toko, atau milik perusahaan listrik, kalau kita bayar listrik, atau milik BPJS karena kita bayar iuran ketenaga kerjaan setiap bulannya. Jadi pada dasarnya di belakang sistem e-money ini ada ketersambungan antara pemilik rekening sumber dana asal dan pemilik rekening tujuan dana transaksi. Untuk menyelenggarakan itu, tentunya yang sering langsung kasat mata adalah aplikasinya sendiri. Nah, untuk itu ada tim khusus yang mengembangkan aplikasi ini di smartphone. Mengapa itu yang ingin dilakukan? Karena penetrasi handphone ini di masyarakat sudah luar biasa. Lebih dari 200 juta pengguna di Indonesia ini. Dan 70-80% sudah berbasis smartphone. Artinya apa? Aplikasi bisa ditanam di handphone. Dan kebetulan sistem yang dominan digunakan di smartphone itu ada dua. Satu Android buatan Google dan satu lagi iOS milik Apple. Itu aplikasi. Nah, di belakang aplikasi ada platform yang menyediakan product and services. Contoh, engine untuk melakukan promosi. Kalau teman-teman misalnya sering lihat di mall, ada cashback, ada diskon, ada buy one get one. Nah, itu ada sistem di belakang yang mendeteksi siapa, transaksi apa, berapa, kapan, di mana, boleh dapat apa, terus bisa dipakai apa. Itu ada sistem pendukung intelligence sendiri yang bisa memberikan layanan sesuai dengan konteks dari penggunaan dan siapa yang menggunakan. Setelah itu, keterhubungan dengan para pihak yang terlibat dalam transaksi. Nah, itu tidak di dalam sistem e-money-nya, tapi pihak lain yang menerima pembayaran. Jadi ada bagian interfaces atau gateway ke yang kita sebut sebagai biller, partner yang menerima transaksi. Nah, selanjutnya yang paling vital tentunya sistem penyimpanan rekening nasabah dan pihak yang terlibat transaksi. Nah, ini paling kritikal karena memerlukan performansi, itu satu. Kedua, sistem ini harus menjamin integritas dari semua transaksi, yang menjamin bahwa penyimpanan datanya aman, akurat, dan bisa digunakan setiap saat, reliable. Untuk membuat sistem yang memiliki integrity, performance, akurasi, secure, itu perlu perencanaan yang matang. Mulai dari pemilihan sistem database yang tepat,
algoritma transaksi yang scalable, serta bagaimana sistem ini memiliki proteksi sehingga nyaris tidak ada downtime. In general, ini biasa disebut real-time and distributed systems in a large scale. Demikian.